Ketiga orang tersangka ini harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena tidak mematuhi aturan perpajakan. Kapan seharusnya kita membuat laporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak, dan sanksi hukum apa yang bisa kita terima apabila kita tidak membuat laporan SPT pajak? Untuk itu, simak videonya sampai habis. Seperti yang kita ketahui, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara atau badan usaha yang memperoleh penghasilan. Salah satu cara untuk memenuhi kewajiban ini adalah dengan membuat dan menyampaikan SPT pajak. Jadi, setiap tahun kita sebagai wajib pajak wajib untuk membuat dan menyampaikan SPT pajak. Untuk tahun ini, pelaporan SPT pajak untuk orang pribadi dibuka sampai tanggal 31 Maret 2024 dan untuk badan usaha dibuka sampai dengan tanggal 30 April tahun 2024. Cara membuat laporan SPT pajak dengan menggunakan e-filing seperti tahun-tahun sebelumnya melalui website http://djp online atau .pajak.go.id /account. Jadi, sistem pelaporan SPT pajak tahunan ini dapat dilakukan secara online untuk mempermudah kita sebagai masyarakat yang akan membuat pelaporan SPT pajak. Artinya, kita sebagai orang pribadi, termasuk badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, koperasi, firma atau badan usaha lainnya, wajib untuk membuat laporan SPT pajak. Untuk cara membuat laporan SPT pajak tahunan secara online, bisa dicek langsung di website seperti yang saya sampaikan tadi. Pertanyaannya, sanksi hukum apa yang bisa diberikan kepada kita sebagai wajib pajak atau badan apabila kita tidak membuat laporan SPT pajak tahunan? Perlu saya sampaikan, apabila kita sebagai wajib pajak itu tidak membuat atau tidak menyampaikan SPT pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat berakibat pada adanya sanksi hukum, baik itu pidana penjara maupun pidana denda, berdasarkan pasal 39 ayat 1 huruf C, huruf D, dan huruf I Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker menjadi undang-undang. Adapun ancaman pidananya dapat dikenakan dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun penjara, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak kita laporkan atau kurang bayar pada pajak. Jadi, kalau misalnya pajak terutang kita itu mencapai 100 juta, maka setidak-tidaknya kita bisa dikenakan denda 2 kali 100 juta atau sama dengan 200 juta. Seperti yang dialami oleh 3 orang wajib pajak di Sumatera Selatan baru-baru ini. Jadi mereka atau ketiga orang tersangka ini harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena tidak mematuhi aturan perpajakan. Berdasarkan siaran pers dari Dirjen Pajak atau DJP 18 Maret 2024, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS pada kantor wilayah Dirjen Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka, Belitung bersama koordinator pengawas atau Korwas PPNS Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah menyerahkan 3 orang tersangka berikut barang bukti terkait dengan proses penyidikan tindak pidana perpajakan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk selanjutnya dilakukan tahap penuntutan di pengadilan karena sudah dilakukan tahap 2 terhadap 3 orang tersangka tersebut setelah sebelumnya berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau yang dikenal dengan istilah P21 oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada tanggal 23 Januari tahun 2024. Ketiga orang tersangka tersebut itu diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan karena diduga dengan sengaja
tidak menyampaikan SPT pajak pertama nilai atau PPN untuk masa atau tahun pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2020, atau tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi mereka. Jadi, kepatuhan kita terhadap perpajakan sangat penting untuk mendukung pembangunan negara, termasuk fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial lainnya. Selain itu, tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, dengan mematuhi kewajiban pajak kita sebagai individu atau badan usaha milik kita, itu dapat menghindari risiko terkena sanksi atau jeratan hukum terhadap kita sebagai orang pribadi atau badan usaha kita. So, mari kita membuat laporan SPT pajak secara tepat waktu dan benar sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kita sebagai warga negara atau badan usaha yang baik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.